Halo guys, balik lagi di video Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini kita mau ngomongin yang selalu jadi perdebatan orang-orang nih. Pilih sedan atau pilih SUV guys. Nah untuk sedannya diwakilkan oleh C200 Avantgarde. Untuk yang kelas SUV-nya kita bawain GLC 300 AMG. Sekarang kita bahas dari bagian depannya dulu guys. Sebenarnya kalau lu lihat nih, mobil ini tuh mirip karena GLC adalah C-Class kalau dia SUV. Nah, nih kalau lu lihat grillnya nih beda kan? Untuk yang lebih miripnya lagi itu ada di versi kakaknya ini, C300 AMG guys. Kalau GLC dia pakai digital light, sedangkan untuk C200 dia pakai LED high performance. Logo Mercy sama-sama gede dan di bagian bawahnya dulu lihat sama-sama ada krom-kromannya gitu. Oke guys, sekarang kita ngomongin bahan perdebatan pertama, ukuran sedan versus SUV. Nih untuk yang sedan dia punya panjang total 4,7 meter. Untuk lebarnya dia 1820 mm dan untuk tingginya di 1,4 meter. Terus untuk yang SUV gimana bang? Nih untuk yang SUV gue kasih tahu. Untuk yang SUV panjangnya itu hampir sama-sama 4,7 meter. Tapi masih lebih panjang, nggak nyampe 10 cm lah bedanya. Masih lebih panjang yang sedan guys. Nah, untuk lebarnya mobil ini di 1890 mm. Untuk tingginya mobil ini di 1,6 meter. Gimana guys? Kalian udah dapat gambaran kan? Yang sedan lebih panjang, yang SUV lebih tinggi sama lebih lebar sedikit. Oke guys, kalau ukuran masih belum bisa jadi pikiran lu untuk milih antara SUV atau sedan, sekarang kita ngomongin bahan perdebatan selanjutnya. Itu adalah space bagasi. Let's go. Oke guys, bahan perdebatan selanjutnya kan bagasi ya. Nah, bagasi sedan kalau lu bandingin sama SUV, secara ukuran udah pasti kalah. Kalah ukuran, kalah luas, kalah pintunya, kalah space, pokoknya udah pasti kalah. Tapi balik lagi guys, ke kebutuhan lu. Kalau lu orangnya kayak gua nih yang cuma sering bawa backpack, tas gym kecil, koper juga paling 1 atau 2, dan lu bawa mobil ini jarang keluar kota, gua saranin lu beli sedan aja. Tapi kalau lu berlawanan, kalau lu lebih sering keluar kota, bawa barang banyak, bahkan lu melihara anjing, gua saranin lu beli SUV karena nih, lu lihat space bagasinya jauh lebih luas. Kalau segini masih kurang luas, jok bagian belakangnya bisa lu lipat, lu bisa bawa sepeda. Kalau lu beli furniture di IKEA, lu bisa bawa pulang tanpa harus delivery. Ya intinya, kalau lu ngomongin ukuran, sedan udah pasti kalah. Tapi balik lagi ke kebutuhan lu guys. Sayang kan kalau misalkan lu beli SUV, space bagasi segede gini, tapi ya mobilnya lu pakai cuman dikit-dikit doang, tuh sebenarnya sayang. Nah untuk spek mesinnya gimana bang? Nih gue kasih tahu. Yang C200 dia punya kapasitas 1500 cc, untuk powernya dia 208 horsepower dan untuk torsinya 350 Nm. Untuk yang GLC nih gue kasih tahu, dia cc-nya lebih gede dibandingkan si C200 guys. 2000 cc, powernya 258 horsepower, untuk torsinya 400 Nm. Nah, dua-duanya mobil ini udah pakai EQ Boost dan ada turbonya, guys. Oke, jadi gimana nih? Kalau ngomongin angka udah pasti menang yang GLC. Tapi balik lagi, guys. GLC badannya lebih gede, sedangkan untuk yang sedan lebih ramping, lebih aero, dan udah pasti lebih ceper. Lebih seru di bawahnya walaupun dia 1500. Oke guys, jadi kita udah ngomongin mesin, udah ngomongin mobilnya, udah ngomongin space bagasi. Sekarang next lanjut kita ngomongin interiornya. Let's go. Sekarang kita bahas interiornya si sedan dulu, si C200.
Pertama-tama, dashboardnya lu dapat pattern kotak-kotak ini kayak karbon gitu, tapi ini bukan. Terus di bagian atasnya ini semuanya soft touch. Kisi-kisi AC-nya juga di dalamnya ada ambient light, bikin mobil ini lebih nice looking banget di bagian interiornya. Untuk joknya, dia juga udah full leather, electric seat, udah ada lumbar supportnya, ada memory seatnya, bisa nyimpen 3 settingan. Sebelah kiri dan sebelah kanan guys. Lengkap. Yang paling bikin mobil ini modern looking banget adalah layar gede di bagian tengahnya. Dan ini juga gunanya ya basically untuk semua, radio, maps, AC, pokoknya semua-muanya itu dari layar tengah ini. Udah ada Android Auto, Apple CarPlay, pokoknya udah lengkap banget. Turunan lagi sedikit, set ya, lu di dalam sini dapat 2 cup holder, ada space lagi untuk nyimpan, 1 colokan Type-C, 1 wireless charger. Nah, kalau misalkan 1 colokan Type-C-nya masih kurang, di dalam sini lu dapat 2 lagi, ditambah sama ada storage space lagi guys. Nah, untuk bagian drivernya, lu dapat full digital speedometer, bisa lu ganti-ganti, dia bisa nampilin apapun yang lu mau. Dapat setir palang 3, yang tombolnya udah lengkap banget. Yang bagian kanan untuk cruise control dan teman-temannya, yang sebelah kiri untuk kebutuhan volume, angkat telepon, voice command, ngontrol layar tengah itu bisa pakai setirnya. Lu dapat pedal shifter yang ukurannya nggak gede-gede banget, dan karena ini Mercy, seperti biasa shifternya udah ada di kolom steeringnya. Nah, sekarang kita omongin dari poin plus kalau lu bawa sedan. Pertama, pas lu masuk, set, lu duduk di mobilnya, langsung kerasa mobil ini tuh rendah guys. Lu langsung ada di dalam mobilnya, bukan di atas mobilnya gitu. Lu kayak nyatu sama mobilnya, kayak langsung connected. Intinya pas lu masuk ke sedan, lu ngerasa mobil ini adalah anggota tubuh lu guys. Nah, kalau lu bandingin sama SUV, handling di mobil sedan itu juga lebih enak, lebih responsif, nggak limbung, lebih stiff. Lu lebih tahu apa yang mobil ini rasain, lu lebih tahu kondisi jalanannya kayak gimana kalau lu bawa mobil sedan. Nah, untuk minusnya kalau lu bawa sedan, balik lagi, karena lu duduknya rendah, visibility, pandangan lu pas bawa sedan itu jadi nggak seluas pas lu bawa SUV guys. Dan udah pasti karena SUV mobilnya lebih gede, untuk per legrooman di driver sini nih, di bagian pengemudi udah pasti lebih sempit guys. Oke guys, sekarang kita ngomongin duduk di bagian belakang C-Class. Nih, lu dapat apa aja? Pertama, lu dapat kisi-kisi AC ya, dan ada space untuk naruh-naruh kabel dan segala macam. Untuk ngecharge, lu pakai colokan charger yang ada di dalam armrest. Untuk posisi duduk, lu dapat posisi duduk yang rendah, enak, nyaman. Joknya juga bahannya full kulit, jadi lu dapat kenyamanan ekstra guys. Untuk legroom, headroomnya, legroom lu dapat space 1,5 jengkal. Untuk headroom lu dapat space 1 jengkal pas. Nah, di bagian tengah sini selain lu dapat armrest, lu juga dapat 2 cup holder guys. Nah, di C-Class ini dia pakai speaker dari Burmester guys. Oke, sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan kalau lu duduk di sedan. Yang pertama, kalau lu duduk di bagian belakang sedan, terutama di tol ya, lu dapat feeling penumpang yang apa ya, lu ngerasain kalau mobil ini tuh beneran halus gitu, smooth banget. Karena ya mobilnya emang smooth dari sananya, jadi lu nyaman, halus, kayak lu berkendara di atas awan. Nah, karena mobilnya nggak limbung kalau lu bandingin sama SUV, jadi kalau lu diajak belok-belok nih, lu tuh nggak terlalu yang mental-mental gitu, karena mobilnya udah pasti lebih stiff dibandingkan SUV. Dan yang terakhir, ini yang paling penting menurut gua, karena posisi duduknya dia agak selonjoran gitu ya, agak dalam, agak nyantai, jadinya lu dapet duduknya itu yang kayak di kursi taman santai-santai gitu loh, kursi pinggir kolam berenang. Jadi lu lebih relax feelingnya. Untuk minusnya,
ya udah pasti lu dapat legroom, headroom yang lebih kurang dibandingkan SUV. Untuk selonjoran pun jadi lebih terbatas guys. Habis itu minusnya lagi, kalau misalnya lu duduk di sedan, karena mobilnya itu kecil ya, visibility lu itu jadi kayak apa ya, lu ngeliat tuh itu aja, jadi kayak cepat bosen kalau lu duduk lama-lama di sini guys. Lu ngelihatnya cuman ke tengah, ke teman-teman lu, udah gitu-gitu aja selama lu duduk di bagian belakang. Oke guys, sekarang gua ada di bagian depan SUV nih, di GLC 300. Kalau dari dashboard nih lu bisa lihat ini tuh basically sama guys, kisi-kisi AC yang ada ambient lightnya, layar gede di tengah, digital speedometer. Yang ngebedain cuman ada di trimnya. Untuk yang GLC itu dia kayu-kayu, sedangkan untuk yang di C-Class tadi kan udah gue bilang itu dia kayak pattern kotak-kotak hampir karbon gitu ya. Joknya juga bentuknya hampir sama-sama kulit, sama-sama electric seat, udah ada memory seatnya juga, bisa nyimpen 3 settingan, sebelah sini juga bisa nyimpen 3 settingan. Yang ngebedain di GLC itu dia ada heated seatnya guys, alias kalau duduk di sini kedinginan, bisa anget-anget. Oke, next part. Sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan kalau lu bawa mobil SUV. Nih, kita ngomongin dari kelebihannya dulu. Karena mobil ini lebih tinggi, jadi lu dapet visibility, pandangan yang lebih luas, lebih lebar, lebih lapang kalau dibanding sama mobil sedan. Nextnya, kalau misalkan lu bawa mobil ini, lu jadi lebih pede. Kenapa? Karena mobilnya tinggi, ada lobang, ada posisi tidur, itu lu bisa hajar-hajarin aja guys. Asal ya lu hati-hati aja. Dan yang ketiga nih kelebihannya, karena mobilnya lebih gede, lebih lebar dan segala macam, lu jadi dapat space yang lebih luas guys, terutama di bagian leg space-nya nih, kaki lu bisa segala macam posisi. Untuk kekurangannya, karena mobil ini lebih gede, jadinya lu tuh kalau bawa-bawa di gang kecil agak lebih ribet guys, agak lebih banyak yang harus lu periksa, pojok kiri depan, pojok kiri belakang, pokoknya lebih ribet. Sedangkan kalau lu bawa sedan, lu tuh lebih pede, lebih selip-selip kayak ikan aja kalau lu bawa mobil-mobil ini di gang. Kalau lu bawa SUV ini di jalan tol, terus lu agak sambil belok-belok gitu ya, mobil ini langsung kerasa limbungnya kalau dibanding sama sedan. Sedan itu lebih stiff, sedangkan SUV lebih ada body rollnya, lebih kerasa guys. Oke guys, sekarang gue udah ada di bagian belakang GLC dan gue mau ngejelasin ada apa aja, lu dapat apa aja nih kalau lu beli mobil ini. Yang pertama, kalau kepanasan, lu dapat 2 kisi-kisi AC, masih sama kayak si sedannya, ada storage untuk nyimpen barang-barang dikit-dikit doang. Tapi kalau misalkan lu mau ngecharge, itu lu nebeng pakai tadi yang gue bilang 2 colokan Type-C yang ada di dalam armrest. Nah, di bagian tengahnya lu dapat armrest, habis itu lu dapat 2 cup holder. Sebenarnya masih sama kayak yang C-Class-nya. Yang ngebedainnya itu adalah posisi duduk. Udah pasti space-nya guys, karena ini SUV versus sedan. Untuk di GLC, lu dapat hampir 2 jengkal untuk legroom, dan untuk headspace, lu dapat 1,5 jengkal guys. Jadi kalau kita hitung pakai jengkal, C-Class itu lebih sempit dibandingkan dengan GLC. Tapi untuk posisinya ini tuh lebih tegak guys. Kalau di C-Class tadi kan gue bilang dia kayak duduk di kursi santai pinggir kolam berenang. Nah di GLC itu kayak duduk di bangku sekolah, lebih tegak tapi lebih bisa selonjoran gitu. Oke, sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan kalau lu duduk di bagian belakang SUV. Yang pertama dan yang udah paling obvious, udah paling jelas adalah lu dapat space yang luas banget guys. Pandangan lu itu juga nggak cepet bosen karena lu nggak ngerasa sempit di mobil ini. Lu bisa ngeliatin kemanapun gitu, kayak feelingnya lebih luas aja dibandingkan lu duduk di sedan yang kayak lu dibungkus gitu kalau di sedan. Nah untuk kekurangannya kalau lu duduk di SUV, yang pertama adalah posisinya itu dia lebih tegak guys. Tuh. Jadi
kalau lu duduk di sini tuh nggak serileks lu duduk di bagian belakang sedan. Dan yang kedua, karena mobil ini limbung, jadinya lu sebagai penumpang itu lebih ke kocok-kocok gitu loh. Nih, nggak se-stiff di sedan. Jadi kalau penumpang lu kalau driver lu lagi belok-belok, lu tuh kerasa banget mobilnya, body roll-nya kerasa banget sebagai penumpang, guys. Nah, jadi pada intinya kalau misalkan lu pria single yang kehidupan lu cuman rumah kantor nongkrong, jarang bawa barang-barang banyak, lu lebih suka mobil yang sporty, mobil yang lebih ramping, lu suka lewat-lewat gang, menurut gue lu ambil sedan. Tapi kalau misalnya lu orang yang suka adventure, lu punya keluarga, harus bawa istri anak lu, olahraga lu sepeda, misalnya pokoknya intinya lu perlu bawa barang banyak di bagasi, lu ambil SUV, guys. Nah, kalau misalkan lu mau lihat koleksi SUV dan sedan kita yang lain, lu bisa datangin Instagram yang ada di bawah sini. Oke, jadi sampai sini aja. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.